Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadilah dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori tentang sosialisme Marx pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baiklah, sosialisme Marx atau Marxisme. Submaterinya yang pertama, A. Kecaman Marx terhadap sistem kapitalis. Dari segi moral, Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antara kelas. Dalam sistem liberal kapitalis yang diamati Marx, ada sekelompok orang, yaitu para pemilik modal yang menguasai kapital. Di lain pihak ada sekelompok orang lainnya, yaitu kaum buruh sebagai kelas proletar yang seperti sudah ditakdirkan untuk selalu menduduki posisi kelas bawah. Jika tidak dilakukan sesuatu, demikian argumentasi Marx, jumlah kaum nestapa ini akan semakin besar. Sebagai langkah antisipasi, Marx menganjurkan agar sistem liberal yang menyebabkan kaum buruh menderita tersebut harus diperbaiki, atau lebih tepat lagi diganti dengan sistem sosialis yang lebih berpihak kepada golongan kaum buruh. Bagi Marx, sistem kapitalis adalah suatu sistem yang sudah busuk dari dalam yang tidak mungkin diperbaiki. Untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik, tidak ada jalan lain. Sistem liberal atau kapitalis tersebut harus dihancurkan dan diganti dengan sistem yang lain yang lebih manusiawi, yaitu sistem sosialis atau komunis. Submateri yang B, teori pertentangan kelas. Menurut pandangan Marx, seluruh dunia ini sepanjang sejarah, kelas yang lebih bawah selalu berusaha membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Sekarang pun tidak terkecuali, tetap adanya perjuangan kelas. Dengan anggapan seperti ini, Marx meramal bahwa wewenang kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa. Bagaimana Marx menganggap bahwa kaum proletar diisap atau diperas oleh para pemilik modal? Teori yang digunakan untuk menjelaskan penindasan tersebut adalah teori nilai lebih, yang sebelumnya berasal dari kaum klasik itu sendiri. Submateri yang C, teori surplus value dan penindasan buruh. Secara umum, Marx percaya bahwa nilai suatu barang atau komoditas umumnya sepadan dengan input labor, dan hanya labor langsung yang dapat menghasilkan laba yang disebut dengan nilai surplus. Lebih jelasnya, menurut Marx, nilai suatu komoditas, yaitu C besar, dilambangkan dengan C besar adalah penjumlahan biaya labor langsung yang dilambangkan V, biaya labor tidak langsung yang dilambangkan dengan C kecil, dan laba atau nilai surplus yang dilambangkan dengan S. Atau yang lebih jelasnya lagi, rumusnya C besar sama dengan C kecil tambah S tambah F. Istilah Marx tentang modal tetap atau biaya-biaya labor langsung berbeda dengan istilah-istilah yang digunakan dalam buku-buku ekonomi modern oleh Marx. Modal tetap merujuk pada pengeluaran untuk pabrik, mesin-mesin dan peralatan, inventory, pengeluaran untuk material. Sementara itu, pada masa modern ini, modal tetap merujuk pada biaya-biaya produksi non-labor atau depresian, biaya-biaya material, asuransi, dan sebagainya. Begitu juga yang dimaksud biaya labor langsung adalah biaya-biaya upah. Nilai surplus adalah kelebihan nilai produktivitas kerja atas upah yang dialami dan diberikan kepada buruh. Semakin rendah nilai upah yang
yang diberikan kepada buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati oleh pemilik modal. Tingkat surplus ini oleh Marx dalam Kapital dijadikan sebagai ukuran eksploitasi terhadap kaum buruh. Tingkat eksploitasi tersebut biasa diukur dan dengan membandingkan nilai surplus dengan upah yang diberikan. Tingkat eksploitasi atau dilambangkan dengan S absen sama dengan S per V atau nilai surplus dibagi dengan upah yang diberikan. Dari uraian di atas, jelas bagaimana kaum pemilik modal memperoleh kekayaan dengan menindas kaum buruh, sebagaimana dari laba yang merupakan surplus, value tersebut ditanamkan kembali sebagai investasi. Apakah untuk memperluas usaha yang ada atau membuka lapangan kerja baru? Dari hal investasi ini, kekayaan mereka akan semakin menumpuk, semakin lama semakin besar. Masuk materi yang D, yaitu dialektika materialisme historis. Bagi Marx, dialektika sejarah merupakan suatu keniscayaan, sesuatu yang bakal terjadi yang jelas jika kaum proletar sudah tidak tahan lagi. Mereka akan melancarkan revolusi. Para pekerja akan menghancurkan pabrik-pabrik dan merusak segala milik kaum kapitalis. Jika ini terjadi, semua pihak akan rugi, baik kaum kapitalis maupun mereka sendiri. Jika pabrik-pabrik hancur, berarti mereka akan tergusur dari lapangan kerja. Untuk menghindari tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak, disinilah peran kaum komunis diharapkan. Menurut Marx, kaum komunis memperjuangkan nasib kaum proletar harus menuntun revolusi yang dilancarkan kaum proletar ke arah yang benar. Revolusi pun harus dilancarkan sebaik-baiknya. Teori Marx tentang kejatuhan kapitalisme untuk kemudian diganti dengan sosialisme atau komunisme didasarkan pada dialektika materialisme sejarah. Konsep dialektika materialisme ini dipelajari Marx dan filsuf Jerman Georg Wilhelm Hegel dan Ludwig Wittgenstein. Dengan dialektika ada tesis, antitesis, dan sintesis yang saling kait-mengait antara satu dengan yang lainnya. Dengan materialisme historis, Marx percaya sejarah manusia ditentukan oleh kebutuhan ekonominya yang paling dasar, yaitu kebutuhan akan materi. Dengan demikian, ia menyimpulkan seluruh tindak tanduk manusia didorong oleh motif ekonomi, yaitu pemuasan materi. Oleh Marx, ide atau gagasan tentang agama, etika, seni, sosial, dan politik hanya ikut mewarnai, namun yang paling menentukan adalah motif ekonomi. Submateri yang kelima ada fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, semua kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase berikut. 1. Komunisme primitif atau suku. 2. Perbudakan. 3. Feodalisme. 4. Kapitalisme. 5. Sosialisme. Dan yang terakhir, komunisme. Dalam masyarakat komunisme primitif atau suku dan juga sosialisme komunisme, alat produksi merupakan milik bersama dalam kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Tidak ada persiapan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Namun, dalam tiga kelompok masyarakat lain yaitu perbudakan, feodalisme, dan kapitalisme, alat-alat atau modal produksi dimiliki dan dikendalikan oleh suatu kelompok. Sedangkan kelompok lainnya hanya sebagai pekerja dalam kelompok masyarakat terhadap kelas masyarakat lainnya. Persatuan akan menindas budak, para tuan tanah mengisap buruh tani, para pemilik modal akan mengisap kaum buruh.
Menurut Marx, perubahan dari suatu fase ke fase berikutnya yang lebih maju terjadi karena kurang atau tidak seimbang kemajuan dalam teknologi dengan kemajuan dalam institusi. Teknologi ditentukan oleh kekuatan produktif suatu kelompok masyarakat. Di pihak lain, institusi menentukan hubungan produksi. Kemajuan teknologi membawa berbagai perubahan. Ia bahkan mampu menciptakan kelas baru dalam masyarakat. Teknologi memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk merombak institusi yang bergerak lamban. Beberapa program yang dianjurkan Marx untuk dilakukan revolusi agar berhasil antara lain: 1. Penghapusan hak milik atas tanah dan menggunakan semua bentuk sewa tanah untuk tujuan-tujuan umum. 2. Program pajak pendapatan progresif atau gradual. 3. Penghapusan semua bentuk hak pewarisan. 4. Pemusatan kredit di tangan negara. 5. Pemutusan alat-alat berkomunikasi dan transportasi di tangan negara. Dan terakhir, pengembangan pabrik-pabrik atas alat-alat produksi milik negara. Jika program pembangunan sudah berjalan dengan lancar, perbedaan kelas sudah berakhir, dan semua kegiatan produksi sudah berada di tangan masyarakat luas, fungsi negara-negara secara berangsur-angsur akan hilang. Semua ini akan dicapai pada fase akhir, yaitu tahap komunisme penuh. Sementara tahap komunisme penuh belum dicapai. Fungsi negara, terutama elit pemimpin partai, sangat diperlukan untuk menuntun masyarakat ke arah komunisme penuh tersebut. Pada tahap ini, peran negara tidak lagi diperlukan dan orang dapat bekerja sama dengan bebas. Submateri yang terakhir ada perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Marx membedakan fase sosialisme dan komunisme penuh atau lengkap. Perbedaan di antara kedua fase tersebut dapat dilihat dari 1. Produktivitas, 2. Hakikat manusia sebagai produsen, 3. Pembagian pendapatan. Baik, penjelasannya. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sementara itu, dalam fase komunisme penuh, produktivitas sudah tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Dengan begitu, perekonomian dapat memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat secara berlimpah tentang hakikat manusia sebagai produsen. Dalam fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Pada tahap komunisme penuh, kerja sudah menjadi hakikat. Manusia bekerja dengan penuh kegembiraan, sukacita. Semua pekerjaan dilakukan secara sukarela dan efisien, tanpa terlalu mengharapkan insentif langsung seperti upah, yang hanya merupakan produk sampingan dari kerja. Tentang pembagian atau distribusi pendapatan, dalam fase sosialisme berlaku prinsip from each according to his ability, to each according to his labor. Sedangkan dalam fase komunisme penuh, prinsipnya adalah from each according in ability, to each according to his need. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.